Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumartono Mulyo Diharjoso yang saya muliakan, apa kabar? Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, penuh keimanan, penuh keberkahan, penuh limpahan rezeki, dan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersyukur. Bertemu dengan saya, Dr. Sumartono, dalam acara Beranda. Berbagi cerita inspiratif dan aktual. Inilah media kontemporer yang menyajikan hal-hal kekinian, potret kehidupan yang diungkap narasumber pilihan, yang insya Allah menginspirasi dan memberikan pencerahan. Warga Beranda yang saya muliakan, tamu pilihan Beranda hari ini adalah Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti Wilayah 10, melingkupi Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau. Siapa dia? Kita sambut Bapak Yandri Anas, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Apa kabar Pak Yan? Baik, Mas. Warga Beranda, saya memanggilnya dengan Pak Yan. Pak Yan, terima kasih sudah bersedia menyapa warga Beranda di tengah kesibukan, apalagi sekarang menjabat kepala ya. Pelaksana tugas. Jadi pelaksana tugas kepala juga sekretaris. Ada satu lagi ya. Ketika kepala bagian pensiun itu kita tarik juga ke atasnya. Iya. Pak Yan, sebelum kita berbicara kerja Bapak sehari-hari, ini ada pertanyaan wajib yang ditanyakan dan warga Beranda ingin tahu. Kita menyebut warga Beranda dan program kita ini namanya Beranda, berbagi cerita inspiratif dan aktual. Pertanyaan itu adalah, menurut Pak Yan, bahagia itu apa sih? Warga Beranda yang saya hormati semua, ini sangat luar biasa pertanyaan dari Pak Sumartono ini. Kalau saya manggilnya Mas saja, Mas Martono gitu. Bahagia itu bagi saya ketika saya sudah melaksanakan kewajiban saya dan saya sudah menerima hak saya. Ini simpel saja. Kebahagiaan itu seperti harus ada keseimbangan. Jangan kita terlalu banyak menuntut tapi kewajiban tidak ada, atau kita banyak mendapatkan hak tetapi kewajiban juga tidak. Jadi harus ada antara hak dan kewajiban. Ketika itu sudah kita laksanakan, bahagianya luar biasa. Iya. Selesai itu. Tidak usah terlalu panjang. Ketika saya sudah melaksanakan kewajiban, saya terima hak. Enak ya, nikmat ya. Iya. Warga Beranda ternyata sederhana itu ya, bahagia menurut Pak Yan. Dan memang bahagia itu sederhana karena kita yang ciptakan. Ketika kita mampu menjaga keseimbangan, itulah bahagia yang sesungguhnya buat Pak Yandri. Iya. Tapi Pak Yan, bisa nggak Pak Yan ceritakan momen yang paling membahagiakan dalam hidup Pak Yan? Tentu banyak, tapi mau diceritakan ke warga Beranda. Setidak-tidaknya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya keseimbangan itu yang selalu saya seimbang. Di dalam berkeluarga juga seperti itu. Iya. Harus ada kewajiban saya sebagai seorang suami, ayah dari anak istri. Iya. Sekali lagi saya katakan, ketika itu saya sudah melaksanakan semua kewajiban saya dan saya mendapat hak, dan itu saya berikan kepada semua anak dan istri saya. Kami pergi kemana saja, kami pergi apa, itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Bagi saya, keluarga nomor satu. Iya, bahagia. Keluarga nomor saya satu, sudah berada di tengah-tengah mereka, itulah kebahagiaan yang sejati bagi saya. Iya. Baik, jadi terima kasih Pak Yan. Jadi kita juga lihat di media sosialnya Pak Yan dan Ibu itu, waduh, mesra banget gitu. Bagi saya memang keluarga harus menjadi prioritas utama ya, inspirasi, sumber inspirasi ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Yan atas jawabannya pembuka itu ya. Ya, sekarang warga Beranda juga ingin tahu Pak Yan, bisa nggak diceritakan
perjalanan hidup Pak Yan yang tentu berawal dari pegawai biasa dan pada akhirnya di puncak pencapaian tertinggi dari seorang pegawai itu adalah sekretaris. Bisa nggak diceritakan? Jadi pekerjaan ya. Oke. Pak Sumartono, saya ini terlahir dari sebuah keluarga besar. Saya enam berkeluarga dan saya anak paling bungsu. Oh, iya. Anak ragil ya. Anak ragil kan? Anak ragil lah. Dan saya terlahir dari ibu PNS dan bapak PNS. Jadi betul-betul orang yang ya gitulah. Orang biasa, orang yang tidak apa. Begitu juga ketika saya tamat sarjana hukum S1 dan saya ikut tes dan lulus di Kopertis waktu itu namanya. Kopertis waktu itu. Oh, dulu masuk wilayah Medan ya? Iya, bukan, sudah 10 ya? Sudah 10, 91 kalau nggak salah, 90 atau 91. Pertama yang saya rasakan, ini pengalaman saya yang selalu saya ingatkan kepada adik-adik saya, bahwa keberhasilan itu memerlukan sebuah proses. Tidak serta-merta bisa kita laksanakan seperti itu. Saya selalu mengatakan kepada adik-adik itu, saya jangan Anda lihat seperti ini. Kita itu berproses. Apa proses yang pertama? Saya katakan ketika saya masuk menjadi calon pegawai negeri sipil di kantor Kopertis, saya ditempatkan oleh pimpinan sebagai penerima surat masuk. Awalnya S1 saya. Itulah yang selalu. Jadi jangan dilihat saya seperti sekarang. Iya. Proses saya seperti itu. Alhamdulillah itu perjalanan sampai saya diangkat menjadi eselon 4, eselon 3. Alhamdulillah topnya eselon 2 menjadi sekretaris. Dan saya juga diberikan amanat lagi, kepercayaan lagi oleh kementerian. Sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas kepala. Rasanya proses itu bisa berjalan dengan baik. Dengan tentu kita berharap apa yang kita lakukan itu adalah sebuah perjalanan dengan keikhlasan, sebuah perjalanan dengan kewajaran. Yang penting jangan kita terlalu banyak berharap. Kita biasa saja, dan soal itu akan bisa menjadikan sebuah perjalanan yang langgeng. Pasti banyak, lika-liku banyak. Tapi kita tetap seperti yang saya sampaikan, keluarga sebagai sumber inspirasi saya ketika ada masalah, keluarga saya mendukung saya. Dan itu menjadi inspirasi bagi kita warga Beranda untuk itu, bahwa keluarga penopang kita bisa menjadi sukses. Jadi warga Beranda, kita bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Pak Yandri, bahwa kata kuncinya ternyata yaitu keikhlasan dan kewajaran menjalankan tugas ya Pak. Iya. Nah tadi mengatakan bahwa Pak Yan keluarga lah yang prioritas utama. Pak Yan ini kan sibuk banget gitu. Nah bagaimana cara Pak Yan menyediakan waktu sehingga quality time di keluarga itu juga terjadi keseimbangan ya? Itu sebuah pertanyaan yang selalu juga ditujukan ke saya waktu itu karena kesibukannya sekali. Kuncinya bagi saya adalah komunikasi. Dimanapun saya berada, apakah saya naik pesawat, apakah saya jalan darat, dimanapun saya berhenti, dimanapun saya makankah namanya apa, itu komunikasi dengan anak, dengan istri tetap jalan. Karena saya tidak mau mereka itu was-was di rumah ketika saya berjalan. Ketika itu saya lakukan, banyak juga orang yang mencemooh saya, bahwa saya dikatakan bahwa laki-laki takut istri. Tapi bagi saya itu tidak ada masalah. Justru itu pensupport ya? Iya, support saya. Karena komunikasi itu yang penting. Kemana saya tidur, di mana hotel saya, semua mereka tahu. Jadi bagi saya, keberadaan saya itu mereka tahu, dan itu bagi saya merupakan salah satu yang harus dilakukan.
saya tidak berpikir yang lain, tapi hanya komunikasi dengan Komunikasi ya. Jadi dimanapun berada, komunikasi itu jalan. jalan. Saya juga akan mengingatkan waktu makan, mengingatkan waktu Ke istri dan ke anak ya. Iya. Iya. Saya sekarang makan ini sudah makan atau belum? Iya. Kebanyakan orang kan istrinya mengingatkan gitu. Nah ini Saya yang pergi. iya, artinya laki-laki juga harus memiliki peran seperti itu ya. Harus, karena kan laki-laki menjadi kepala. Iya. Jadi mengingatkan hal-hal yang kecil. Hal kecil. Iya, jadi itulah cara Pak Yan ya, romantisme dalam hidup ya. Iya. Berkomunikasi. Berkomunikasi. Ya, Pak Yan kan sudah di puncak puncak pencapaian seorang pegawai itu kan jadi sekretaris. Dan sekarang juga terjadi perubahan, dulu kan Kopertis Pak ya. Yeah. Sekarang namanya LADikti. Nah, kalau warga Belanda boleh tahu, tupoksi dari LADikti ini ada nggak perbedaan dengan Kopertis dulu atau? Oke, kalau dulu lebih kepada apa yang disebut dengan pengawasan, pengendalian dan pembinaan perguruan tinggi swasta, khususnya Kopertis. Tapi kalau LADikti sekarang kami berperan itu dalam bagaimana meningkatkan kualitas dari ikut berperan di dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Artinya tidak lagi S saja, N juga menjadi perhatian kita. Iya. Tapi sejauh ini kan harmonisasi kepentingan perlu waktu juga, kami juga masih kepada swasta. Tapi memang ini pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Oh, jadi sebenarnya membawai PTS dan PTN ya? Sebenarnya gitu. Iya. Karena kan tidak ada dikotomi lagi. Tidak ada dikotomi. Ini kan wilayahnya 4 provinsi Pak ya? Iya. Kita tahu Sumbar saja ada ratusan perguruan tinggi swasta. Tambah lagi Riau, Jambi, Kepri. Nah, bagaimana Pak Yan sebagai seorang sekretaris itu melakukan pengawasan dengan artinya kantor pusatnya itu kan di Padang. Yeah. Nah, bagaimana cara mengawasi yang di Jambi, di Riau dan Kepri? Pertama tentu kita punya struktur organisasi yang juga akan selalu support kita. Yang kedua, di zaman revolusi industri 4.0 kita akan menggunakan apa disebut dengan digital, teknologi informasi yang terkini kan. Jadi artinya kami pun di dalam melakukan pekerjaan pun sekarang lebih dibantu oleh teknologi informasi. Kami sudah banyak membuat aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan untuk bisa dilakukannya sebuah kegiatan. Revolusi industri tampaknya memang dua mata pisau lah bersisi. Ada yang positifnya seperti itu dan negatifnya juga kita juga tahu kan. Begitu mudahnya informasi yang masuk dan segala macam. Tapi bagi kami di sini, kami menggunakan itu untuk banyak hal. Misalnya kenaikan jabatan fungsional, itu kami sudah mempunyai aplikasinya. Jadi tidak usah yang dari Jambi, yang dari apa datang kemarin, cukup melalui online saja. Online ya. Surat-surat masuk tidak usah melalui ada e-office kami yang kami namakan itu. Jadi memang sangat terasa. Selain tentu pandemi merupakan juga mengharuskan kita berpikir inovatif. Sehingga kami melakukan itu. Berpikir inovatif ya. Nah, apalagi kemarin hampir setahun ini kita mengalami pandemi. Nah, ini terobosan apa dan bagaimana cara, artinya banyak juga PTS yang kita dengar di Jakarta yang lesu. Nah, ini apakah kejadian ini juga lesuhnya yang masuk atau apakah terjadi juga di wilayah 10 ini kayak? Salah satu secara nasional ya, secara nasional. Tetapi di beberapa kampus malah tidak. Ada yang meningkat berbanding dengan tahun sebelumnya. Itu faktornya apa tuh? Faktor bisa meningkat seperti itu? Mungkin faktor dari pencitraan mereka. Bagaimanapun kan harus pencitraan itu kan harus. Apa itu akreditasi mereka? Kan menjadi titik fokus sekarang. Mereka selalu bergerak melakukan kegiatan-kegiatan apa saja. Saya rasa itu yang menjadi modal, tetapi juga mungkin ada program-program studi baru yang kekinian. Misalnya bisnis digital itu kan juga kekinian, kewirausahaan itu kan tren sekarang. Jadi saya rasa seperti itu. Tetapi
secara nasionalnya memang ada penurunan itu ada. Tapi kami selalu mengatakan bahwa tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan untuk terus juga melakukan bantuan keamanan apa namanya. Selesai itu Pak. Ya. Jadi berjalan sebagaimana mestinya walaupun pandemi, tapi pendidikan tetap yang utama ya. Iya. Ya. Pak Yan, apa namanya? Ini mungkin juga pertanyaan yang berkaitan dengan masih kerja juga. Tapi pernah nggak Pak Yan sebagai sekretaris menghadapi, bagaimana cara menghadapi ya kadang-kadang PTS, kalau saya melihat di berita-berita bahwa wilayah 10 ini termasuk adem ayem banyak, tetapi tidak ada yang artinya kadang-kadang memprotes atau memprotes kebijakan dari Koperti atau LLI Dikti yang itu kayaknya adem-adem aja gitu. Apa sih kiat Pak Yan itu sehingga hubungan dengan PTS baik dan PTS itu patuh gitu? Gimana Pak Yan? Pertama, seperti juga yang saya katakan tadi, semuanya itu harus dikomunikasikan. Penting Pak, karena kita tetap berkomunikasi dengan perguruan tinggi swasta yang ada. Apapun persoalan mereka, mari kita dudukkan secara bersama-sama. Itu kita carikan win-win-nya. Win-win solution ya. Tapi kalau kita sudah memutuskan win-loss, itu saya rasa sudah ada yang menang kalah itu kan tidak bagus. Ada win-winnya. Ya, semuanya bisa. Ingat yang telah kami lakukan waktu itu bersama dengan Prof. Heri, Pak Kepala ya. Pak Kepala, banyak kami lakukan dengan hal yang tersebut, sehingga semuanya bisa berjalan dengan mulus. Ini itu konsepnya itu aja, jangan win-loss. Kita harus win-win. Tapi artinya masalah ada, tapi selalu bisa diselesaikan dengan komunikasi ya. Kita duduk secara bersama-sama. Iya. Jadi tak jarang juga Pak Yan itu harus menjemput bola ke PTS ya. Iya. Saya juga teman-teman, kami juga sekarang kalau masalah akademik kami bentuk sebuah tim yang disebut dengan tim evaluasi kinerja akademik. Tim melibatkan semua evaluasi kinerja akademik ya. Iya, bukan tim itu semua bisa yang dari UNAN, dari apa untuk melihat. Kami dalam rangka mengingatkan. Iya. Kondisinya Anda sekarang seperti ini, 6 bulan lagi tolong berubah. Jadi itu kan mengingatkan itu sebelum mereka itu terjadi sesuatu yang besar. Sebaiknya kita mengingatkan mereka ketika masih kecil-kecil, ada data, ada apa. Iya. Terus itu Pak Mas. Iya. Jadi ya apa artinya aturan dijalankan, tetapi hubungan baik tetap dilakukan ya. Sehingga semuanya ya tadi win-win solution jadinya. Iya. Nah, lalu secara internal di kantor ini Pak Yan juga tentu setiap hari berhubungan dengan kebijakan, kemudian perintah, kemudian juga dengan bawahan. Nah, pernah nggak Pak Yan ngalamin bahwa menemukan atau menghadapi pegawai yang itu tidak melaksanakan tugas yang Pak Yan inginkan sebagai sekretaris? Nah, itu bagaimana caranya kiat Pak Yan sehingga di sini juga saya kan juga nanya itu hubungan baik gitu, tapi tegas gitu. Gimana Pak Yan? Kita pertama tentu kita mempunyai dasar. Dasar aturannya apa? Itu yang paling penting. Kemudian kita komunikasikan saja. Siapa yang apa? Ya, yang ada tugasnya seperti ini, tupoksinya seperti ini, ada yang agak kurang, kita komunikasikan. Saya panggil atau atau saya duduk di kafe. Saya duduk di kafe untuk bicara-bicara seperti itu, untuk menyelesaikan masalah ya. Untuk yang kadang-kala semua persoalan itu selesai di kafe. Gitu. Iya. Tidak selalu secara formal. Iya. Ini trik juga nih. Iya. Menarik ini. Ya, informal lah juga kita lakukan. Saya rasa kalau ketika itu kita lakukan secara hati ke hati, saya rasa itu bisa. Iya. Sehingga Pak Yan tuh enjoy aja menjalankan tugas sebagai sekretaris. Kita kan tahu ya namanya pucuk pimpinan tuh pasti tingkat stresnya. Nah, Pak Yan tuh pernah nggak sih ngalamin stres menjalankan tugas tuh? Dan bagaimana cara mengatasinya? Pernah nggak? Saya ya tentu kalau itu memang pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Manusiawi ya. Sangat manusiawi. Tapi
berbagi itu tadi. Iya, iya. Ya, berbagi saya dengan keluarga untuk menceritakan hal-hal yang ya tentu yang tidak semua. Iya, iya. Ini saya ada masalah lah, tapi kita berkompet. Kalau kita bercerita, kalau kita berkomunikasi dengan orang separuh setengah persoalan itu selesai kan? Iya, 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 betul. Kita keluar kan, kita keluar sehingga kita bisa mengelola masalah itu dengan baik. Saya Iya, rasa iya, iya. itu saja. Jadi intinya bagi saya kita bercerita, kita komunikasi dengan orang apa. Saya juga selalu berkomunikasi dengan Pak Kepala waktu itu. Pak Kepala juga kami komunikasi kami kadang-kadang tidak tatap muka dengan Pak Kepala. Iya, iya. By WA itu juga kami komunikasi. Iya, iya, iya. Jadi ya, Jauh di mata dekat di hati. Ya? saya seni bla bla bla. Iya, iya, iya. Kan kita juga melihat ya waktu masa pemilihan Pak Yan itu artinya terjadi apa terbuka kan? Saya juga mengikuti karena warga Belanda. Saya ini sebenarnya dosennya Pak Yandri gitu. Nah, melihat perkembangan bahwa pada saat itu terjadi seleksi terbuka gitu. Dan kita juga tahu bahwa maaf kata kompetitornya itu luar biasa gitu. Nah, akhirnya ini juga perlu kita dapatkan informasi. Akhirnya Pak Yan terima apa sih yang Pak Yan yakinkan? Tentu ada briefing wawancara apa yang Pak Yan yakinkan sehingga pimpinan itu memilih Pak Yan sebagai mitra kerjanya gitu. Ya. Waktu itu tahun 2018 ya. 2018. Saya sudah berkiprah di Kopertis itu sekitar 25 tahun. Kita itulah, 20 lebih. Artinya dalam hati saya, siapapun kompetitor saya, pasti saya menang. Karena saya sudah berkiprah 20 tahun lebih. Penuh keyakinan itu ya? Wah. Kita harus, dan saya membuat makalah saya karya. Caranya lama tuh dijodohkan atau? Nah, ini kalau lalu ini proses kami seperti anak muda juga. Saran, bla bla. Iya. Jadi ketemunya di mana nih? Pertemuan pertamanya di waktu mahasiswa atau? Oh tidak ada teman mengenalkan, kemudian saya juga diterima di sini, beliau juga diterima di sini. Oh, jadi berarti proses apa sudah tamat kuliah nih ya? Sudah proses mau bekerja di sini ya. Jadi pas sudah sama-sama di sini, lanjut ya. Iya. PDKT-nya lanjut. Ya, baik. Lalu dalam hidup ini Pak Yan punya nggak prinsip-prinsip hidup atau apa yang sampai sekarang masih Pak Yan lakukan? Apakah itu dari sebagai tadi kan mengatakan bahwa anak paling kecil gitu. Nah, dalam anak kecil apakah memang dari dulu bahagia atau apa yang membuat Pak Yan itu kuat menjaga keseimbangan tadi yang Pak Yan bilang tadi itu? Iya. Apa faktor orang tua atau abang-abang? Saya mungkin faktor ibu. Ibu ya? Ibu saya guru. Iya. Oh, ibu guru dari PNS guru ya? PNS guru. Ibu saya guru dan terakhir itu kepala sekolah. Jadi itulah yang selalu menjadikan apa saya. Saya sampai sekarang Pak, saya masuk kantor itu jam 8. Lebih dulu berarti? Lebih dulu dari? Ya, jadi intinya saya selalu disiplin. Mencoba mendisiplinkan diri. Saya tidak mau kalau saya berjanji misalkan. Makanya saya takut tadi kan kalau ada tamu datang saya sudah janji jam 2 kan gitu. Tadi kan. Saya takut nanti saya ingkar janji gitu. Saya kalau janji jam 2, biasanya saya sudah hadir jam 2 kurang 5. Kita harus menghargai waktu. Itu yang selalu saya bahkan. Kalau saya diundang webinar jam 9, 9 kurang 5 saya sudah harus hadir di sana. Itu yang menjadikan saya selalu. Itu tanya teman-teman. Sehingga memang dan juga saya juga suka lebih detail terhadap hal-hal yang apa saja. Saya sebagai saya ini kan membaca itu kan luar biasa. Itu pun saya lakukan dengan kelebihan saya untuk membaca lebih detail itu menjadikan saya menikmati pekerjaan itu. Jadi kalau bisa cerita riwayat itu tadi apa namanya waktu awal tadi pengapa surat tadi ya? Ya. Setelah itu jadi menjadi staf biasa.
kemudian jadi Kasubag namanya Kasubag, dulu, ya. 94 kan, Kasubag ujian negara, Kasubag ujian negara dan Ujian mahasiswa, negara. mahasiswaan penuh dengan apa juga itu pekerjaannya Iya, luar iya, biasa. iya. Dulu kan ya ujian negara ya, Negara. ya sebelum itu dihilangkan. Dihilangkan. Iya, iya. Kemudian dimutasi menjadi Kasubag kepegawaian, dan terakhir dimutasi menjadi Kasubag umum. Kasubag umum. Kasubag umum. Kemudian ada promosi ke Kabak Naik umum. Kabak umum ya. Ya. Senalah saya berapa, kemudian saya dipromosikan ikut sebagai seleksi apa itu lelang itu, Sekretaris ya. sekretaris itu, alhamdulillah dipercaya ya, sampai sekarang. Iya, iya. Malah sekarang PLT kepala ya. Sekarang juga dipercaya diberi perintah oleh menteri Iya, iya. untuk menjadi PLT kepala Kepala. sampai 3 bulan ke depan. Iya, iya, iya. Tapi Pak Yan pernah nggak pada suatu masa misalnya Pak Yan tuh akan melakukan sesuatu, itu perintah dari atasan, tapi sebenarnya bertentangan dengan aturan atau bertentangan dengan Pak Yan paham gitu. Itu bagaimana Pak Yan mensiasati? Karena kalau saya lihat ya, karena saya juga selalu mengikuti juga karena dosen juga kan. Nah, hubungan baik Pak Yan tuh dengan koordinator yang lama itu cukup bagus gitu. Nah, ini apa sih cara Pak Yan gitu? Kuncinya pasti aturannya, Pak. Karena aturannya, ketika kita sudah menyampaikan aturan seperti ini, kita sudah selesai kewajiban kita. Yang namanya kepala, yang namanya koordinator, yang namanya itu kan punya kebijakan juga. Iya, iya. Maka kita berfungsi hanya memberikan aturannya seperti itu. Sebenarnya telah asal Pak ya. Tahu aja, Pak bla bla bla. Tapi kalau Bapak masih ada, kan? Karena kita kan Iya, iya. tidak juga punya daya, Iya, iya. hanya mengingatkan. Itu saja menurut saya. Iya, iya, iya. Dan memang sudah semestinya seperti itu ya, sebagai pegawai yang kita punya atasan, kita memberikan masukan yang sesungguhnya ya. Jadi tidak menjerumuskan ya. Iya, iya. Ini Pak, aturannya seperti ini. Iya. Masa itu ya dulu. Bagi generasi sekarang itu. Iya, iya. Maka hubungan tetap baik juga ya. Iya. Kita jalan terus, hubungan baik terus ya, buktinya Pak Yan bisa di puncak puncak karir kan. Iya, iya. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah di puncak karir gitu. Ada nggak obsesi yang belum tercapai, atau ada nggak obsesi yang ingin dicapai lagi Pak Yan? Oke, kondisi yang sekarang perguruan tinggi kita, perguruan tinggi swasta yang ada di LIT wilayah 10 ini sebanyak 238 dan tersebar di 4 provinsi tersebut. Sampai saat ini satu pun belum punya akreditasi perguruan tinggi A. Kita berharap itu Institusinya ya? institusinya. Iya, iya. Kalau prodi sudah ada, Iya. prodinya ada sudah 30 program studi. Tapi kalau perguruan tingginya belum Ya. maka saya Iya, mencoba iya. juga untuk meraih kuat di bawah kepemimpinan kita. Mudah-mudahan dalam waktu banyak program yang telah kita lakukan, tapi sampai saat ini belum Iya, ada. iya. Mungkin nanti Insyaallah. satu saat nanti ketika saya, mungkin itu menjadi juga menjadi harapan saya ke depan. Harapan ya. Iya. Insya Allah terwujud lah. Amin. Jadi happy ending gitu. Happy ending gitu. Iya, iya. Ini nggak terasa warga Belanda, tapi saya ingin tanyakan yang terakhir. Pertanyaan Pak Yan, apa saran atau nasihat Pak Yan bagi para milenial atau para teman-teman yang berkarir di sini? Apa kira-kira saran Pak Yan yang harus mereka persiapkan? Abad 21, revolusi industri 4.0 tersebut, kompetensi apa saja, kompetensi ke depan itu tidak hanya hard skill, Pak. Tidak hanya hard skill, tetapi juga ada soft skill Ya. dan integritas. Jadi ketiga inilah digabung, Simple. sehingga apa? Hard skill ini sudah kita dapatkan, IPK segala macam itu kan hard Iya. skill. Ini soft skill, apa? Soft skill. Soft skill ini kita melihat kelemahan dari apa kita sekarang, milenial kita sekarang mungkin maybe mereka tidak tahan terhadap tekanan pekerjaan. Itu dari hasil dari apa perusahaan-perusahaan yang Iya, iya, dimiliki. iya.
mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Iya. Tapi IPK mereka tinggi. Tinggi ya. Kadang-kadang mereka tidak jujur dalam bekerja, integritas. Itu yang mereka komplain terhadap lulusan kita. Mereka tidak mengatakan hard skillnya bagus, tidak bagus, tetapi soft skill itu, karakter itu. Karakter ya. Karakter itu. Jadi itu mungkin yang pertama. Yang kedua, saya selalu juga mengatakan kepada milenial itu kunci sukses itu ada 3. Gue apa ya? Yang pertama itu jadilah orang-orang jujur. Jadilah orang-orang jujur, karena dengan kejujuran tersebut kepercayaan akan didapat. Ya. Yang kedua, jadilah orang-orang profesional. Ketika kita melakukan setiap pekerjaan, orang akan puas terhadap pekerjaan tersebut. Dan yang ketiga, berpikir inovatif. Seperti yang telah saya sampaikan tadi. Berpikir inovatif itu adalah berpikir bagaimana kita menemukan gagasan ide-ide baru untuk menggantikan cara-cara lama. Ya. Jadi kalau 3 itu yang dipenuhi oleh milenial kita, saya rasa mereka menjadi orang-orang sukses. Insyaallah. Amin. Dan itu kata kunci penutup dari Pak Yan kita di beranda. Pak Yan, waktu tidak terasa dan kayaknya kita perlu ulang lagi nanti. Terima kasih banyak Pak Yan, sehat selalu, sukses selalu. Warga beranda mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang disediakan Pak Yan berbagi di beranda ini. Warga beranda yang saya hormati, sampai di sini dulu beranda kita. Saya tidak menyimpulkan, tetapi ada beberapa poin yang menarik untuk kita catat dari ungkapan atau diskusi panjang kita. Yang pertama, keberhasilan memerlukan proses. Quote yang kedua, kunci harmoni dalam keluarga adalah komunikasi. Quote yang ketiga, makan siang ternyata itu menjadi media untuk menyelesaikan masalah. Quote yang keempat, disiplin itu menjadi kata kunci kita menghargai waktu dan tidak mengecewakan orang lain. Dan yang terakhir, ini kata kunci sukses menjadi orang sukses ada 3. Jadilah orang jujur, jadilah orang profesional, dan berpikir inovatif. Itulah Pak Yandri, Sekretaris LA Dikti Wilayah 10. Terima kasih warga beranda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.